Halo teman-teman Kaigo, selamat datang kembali. Nah, di dunia Kaigo Jepang, komunikasi yang cepat dan tepat pas ada insiden itu, wah penting banget. Hari ini kita nggak cuma teori, tapi kita bakal langsung simulasi, biar kebayang gimana sih cara laporin insiden dan serah terima tugas yang benar. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke skenarionya ya. Coba bayangin situasi ini. Seorang Ryoyusha atau pengguna fasilitas baru aja terjatuh. Dan sebentar lagi waktunya Moshi Okuri alias serah terima shift. Nah, informasi apa aja sih yang wajib kudu harus Anda sampaikan ke teman yang gantiin shift? Pertanyaan ini nih yang bakal kita jawab bareng-bareng. Biar belajarnya lebih nempel di kepala, kita akan pakai cerita pendek, semacam studi kasus gitu. Dengan ngikutin alur ceritanya, semua kosakata yang kita pelajari hari ini bakal lebih gampang diingat, karena kita lihat langsung gimana pakainya di situasi beneran. Oke, kita set panggungnya dulu ya. Lokasinya ada di sebuah shisetsu atau fasilitas perawatan. Waktunya malam hari pas Anda lagi yakin atau shift malam. Tugas Anda saat itu adalah melakukan junshi, patroli keliling buat ngecek kondisi para pengguna fasilitas. Jadi, Anda lagi jalan patroli di Alohoru atau aula, suasananya lagi tenang-tenangnya. Tiba-tiba, mata Anda menangkap sesuatu. Anda menyaksikan sebuah jiko. Yap, sebuah insiden baru saja terjadi di depan mata Anda. Nah, ini dia kata kunci pertama kita, jiko, artinya kecelakaan. Ingat ya, di dunia Kaigo, setiap jiko, sekecil apapun itu, adalah kejadian yang gak terduga dan wajib hukumnya untuk dilaporkan dan dicatat. Ini bagian paling dasar dari tanggung jawab seorang Kaigo. Dan kecelakaan spesifik yang terjadi adalah tento. Ini salah satu kosakata paling krusial dalam Kaigo. Artinya, terjatuh. Seorang pengguna fasilitas baru saja jatuh. Nah loh, apa langkah Anda selanjutnya? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal simak simulasi dialog antara Anda sebagai perawat junior dengan supervisor Anda, namanya Sato-san. Coba perhatikan baik-baik gimana kosakata-kosakata kunci tadi dipakai dalam percakapan yang sesungguhnya. Nah, ini dia kalimat pembuka yang paling pas. Jelas, singkat, dan langsung ke intinya. Anda panggil atasan dan bilang mau membuat hokoko atau laporan resmi mengenai insiden tento atau jatuhnya Tanaka-san. Yuk, kita bedah cepat dua kata tadi. Hokoku itu adalah laporan formal yang kita berikan ke atasan atau penanggung jawab. Sementara tento, seperti yang tadi kita bahas, adalah kata yang spesifik banget untuk insiden terjatuh. Dua kata ini wajib hafal. Perhatikan deh respon dari Sato-san. Beliau nggak panik kan? Profesional banget. Beliau langsung minta dua hal yang paling penting. Penjelasan soal jokyo atau situasinya saat itu, dan hasil dari kansatsu atau observasi yang udah Anda lakukan. Jadi, apa sih jokyo itu? Anggap aja ini gambaran lengkap kejadiannya. Bukan cuma siapa yang jatuh, tapi juga di mana jatuhnya, kapan, dan gimana kondisi di sekitarnya. Ini penting banget buat ngasih konteks penuh atas insiden tersebut. Dan kansatsu, wah ini adalah tindakan nomor 1, yang paling pertama dan paling penting. Sebelum buru-buru nolongin atau mindahin, Anda harus mengamati dulu. Ada luka nggak? Beliau sadar atau nggak? Nafasnya gimana? Kansatsu ini adalah kunci buat nentuin tindakan selanjutnya. Nah, ini contoh laporan hasil observasi yang bagus banget. Anda bilang sudah melakukan kakunin atau konfirmasi bahwa penggunanya sadar. Terus Anda juga nambahin detail penting. Lantainya ternyata nureru atau basah. Wah, bisa jadi itu penyebabnya. Ini menunjukkan pengamatan Anda jeli. Jadi, biar gampang diingat, ini dia alur kerjanya. Langkah pertama, lakukan kansatsu pada jokyo. Kedua, lakukan kakunin kondisi Ryosha. Ketiga, berikan hokoku ke Tantosha alias staf penanggung jawab. Dan terakhir, yang gak kalah penting, jangan lupa buat kiroku atau catatannya. Apa tuh kiroku? Simpelnya, ini adalah catatan tertulis atau dokumentasi insiden. Setiap insiden itu harus dicatat. Tujuannya bukan buat nyari-nyari kesalahan ya, tapi buat bahan evaluasi kita bersama. Biar kejadian serupa nggak terulang lagi di masa depan. Oke, cerita studi kasusnya udah selesai. Sekarang, waktunya kita rangkum semua kosakata kunci yang udah kita pelajari barusan. Anggap aja ini contekan cepat buat Anda sebelum melakukan mushiokuri atau serah terima tugas nanti. Nah, ini dia semua kosakata wajib kita. Ada istilah buat orang dan tempat, seperti Ryusha dan Tantosha. Terus ada istilah insidennya, jiko dan tento. Dan yang paling penting, istilah buat proses pelaporannya, jokyo, kansatsu, kakunin, hokoku, dan terakhir kiroku. Coba deh di-pause dulu videonya sebentar, terus lafalkan semuanya. Ini penting banget.
Sudah siap? Biar makin nempel di otak, kita adain kuis super cepat yuk! Ini buat ngetes aja, seberapa cepat Anda bisa ingat istilah-istilah paling penting yang baru kita bahas tadi. Siap ya? Pertanyaan pertama, kata yang Anda gunakan untuk laporan resmi ke atasan, apa hayo? Tepat sekali, jawabannya adalah hokoku. Ingat, ini langkah formal dan penting untuk memberitahu penanggung jawab. Lanjut, pertanyaan kedua. Tindakan pertama yang paling krusial pas Anda lihat ada insiden, yaitu mengamati kondisi dengan teliti, disebut? Benar lagi, jawabannya kansatsu. Kemampuan melakukan kansatsu yang baik, itu yang membedakan perawat profesional loh. Oke, pertanyaan terakhir. Kata yang jadi inti dari cerita kita hari ini. Istilah spesifik untuk insiden pengguna fasilitas yang terjatuh adalah? Luar biasa. Jawabannya tento. Menguasai kata ini penting banget karena ini salah satu jenis insiden yang paling sering terjadi di fasilitas perawatan. Selamat! Anda baru aja menyelesaikan simulasi lengkap tentang cara melaporkan insiden tento. Sekarang Anda pastinya jadi lebih siap buat berkomunikasi dengan efektif dan profesional. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah jago soal ini, kira-kira situasi komunikasi Kaigo apa lagi sih yang menurut Anda penting buat kita simulasikan bareng di lain waktu? Tulis di kolom komentar ya. Terus berlatih dan sampai jumpa!